Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema keimanan kepada Nabi dan Rasul yang menjadi pijakan kita untuk membuat karakter atau menjadikan kita memiliki karakter yang baik. Beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa kita harus memiliki keimanan ini sebagai dasar kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ini penting untuk dibahas karena keimanan adalah kunci untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat sebagai muslim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki keimanan yang kuat, termasuk keimanan kepada Nabi dan Rasul. Silakan tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video agar pemahaman kalian bisa utuh dan awet. Silakan menonton. Dalam Islam, Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan. Mereka dipilih oleh Allah. Mereka menerima bimbingannya. Nabi menerima wahyu. Mereka mungkin tidak selalu menyampaikannya. Rasul adalah Nabi. Tugas mereka adalah menyampaikan pesan Allah. Mereka menyebarkan ajarannya kepada umat manusia. Nabi dan Rasul penting bagi agama Islam. Mereka membimbing orang menuju kebaikan. Mereka memberikan contoh perilaku yang bermoral. Kehidupan mereka menawarkan pelajaran berharga. Pelajaran tentang iman, ketekunan, dan etika. Tokoh-tokoh ini menekankan pentingnya mengikuti jalan Allah. Mereka mengajarkan tentang menjalani hidup yang bermakna. Memahami peran mereka sangat penting bagi umat Islam. Ini memperdalam iman mereka. Ini memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Al-Quran menekankan pentingnya beriman kepada semua nabi. Al-Quran menekankan pentingnya para rasul. Umat Islam diajarkan untuk menghormati mereka semua. Tidak boleh ada perbedaan di antara mereka. Keyakinan ini adalah prinsip dasar Islam. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 285 menyatakan pentingnya keyakinan ini. Ayat ini menyoroti perlunya menghormati semua rasul. Ayat ini memperkuat universalitas pesan Allah. Ayat lain surah Al-Ahzab ayat 21 menampilkan Nabi Muhammad sebagai contoh. Beliau adalah contoh terbaik bagi orang beriman. Beliau mewujudkan karakter yang ideal. Ini menunjukkan bagaimana mencari Allah di kehidupan ini dan di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 136 lebih lanjut memperkuat keyakinan ini. Ayat ini menekankan untuk menerima semua nabi. Ayat ini menekankan untuk beriman kepada semua rasul. Penerimaan ini tanpa diskriminasi. Keyakinan ini membentuk rukun iman yang keempat dalam Islam. Nabi dan Rasul memiliki kualitas khusus. Kualitas ini membedakan mereka. Mereka adalah contoh bagi semua orang beriman. Ciri-ciri ini penting bagi peran mereka, yaitu syidik, amanah, tablik, dan fatana. Syidik berarti jujur. Para nabi dikenal karena kejujuran mereka. Ini adalah kejujuran yang teguh dalam segala situasi. Mereka jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya. Kualitas ini menekankan pemenuhan tanggung jawab. Ini mencakup hal-hal duniawi dan agama. Para nabi dipercaya dengan pesan Allah. Mereka menjunjung tinggi kepercayaan ini dengan integritas. Tablik berarti menyampaikan pesan. Ini adalah tugas semua rasul. Mereka menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Mereka menyebarkan ajaran Islam. Mereka membimbing orang menuju kebaikan. Fatana berarti cerdas. Para nabi bijaksana dan cerdas. Mereka membuat penilaian yang baik. Mereka memecahkan masalah secara efektif. Berakam pertiram guts distingi did base subkonistir meref. Ajaran Nabi dan Rasul menawarkan bimbingan. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk perilaku moral. Mengikuti teladan mereka bermanfaat bagi individu. Ini menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Umat Islam berusaha untuk jujur. Mereka bertujuan untuk dapat dipercaya. Mereka mencoba meniru karakter Nabi. Mereka didorong untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan tekun. Empati dan kasih sayang didorong. Nabi Muhammad menunjukkan kebaikan. Beliau berbelas kasih kepada semua. Umat Islam berusaha mengikuti teladan beliau. Mereka menunjukkan empati dalam interaksi mereka. Ketekunan dan kesabaran itu penting.
Para nabi menghadapi tantangan, mereka tetap teguh dalam misi mereka. Ini mengajarkan umat Islam untuk tetap sabar. Mereka belajar untuk gigih melewati kesulitan. Disiplin dan kerja keras didorong. Para nabi berdedikasi. Mereka berdedikasi pada misi ilahi mereka. Teladan mereka menginspirasi umat Islam untuk disiplin. Mereka belajar untuk bekerja keras dalam semua aspek kehidupan. Pondasi iman, percaya kepada nabi dan rasul. Dalam agama Islam, percaya kepada semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah bukan hanya pilihan, tetapi merupakan tiang utama keimanan. Ini adalah bagian penting dari apa yang menjadikan seseorang seorang muslim. Keyakinan ini berakar kuat dalam Al-Quran, di mana Allah SWT dengan jelas menyatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 285, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini dengan indah merangkum sifat komprehensif dari iman Islam, yang menyoroti keterkaitan antara percaya kepada Allah, malaikatnya, wahyu-wahyu ilahinya, dan rasul-rasul pilihannya. Untuk lebih menekankan pentingnya keyakinan ini, mari kita ingat kembali hadits Jibril yang mendalam. Dalam hadits ini, malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia mendekati Nabi Muhammad SAW dan mengajukan serangkaian pertanyaan tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika ditanya tentang iman, Nabi SAW menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk." Hadits ini menggarisbawahi pentingnya keyakinan kepada para nabi sebagai landasan iman Islam. Petunjuk dari Allah menerima pesannya. Para nabi dan rasul bukanlah manusia biasa, tetapi individu-individu pilihan yang diamanahkan dengan tugas suci untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Mereka berfungsi sebagai mercusuar, membimbing orang menuju jalan yang lurus dan menerangi jalan keluar dari kegelapan. Ajaran mereka melampaui batas waktu dan tempat, menawarkan kebijaksanaan abadi dan bimbingan moral yang relevan bagi seluruh umat manusia, terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka. Misalnya, Nabi Musa alaihissalam dipilih untuk memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kisahnya mengajarkan kita tentang ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi pengkhianatan dan kesulitan, tetapi muncul sebagai pemenang karena keimanannya yang teguh dan komitmennya terhadap kebenaran. Hidupnya mencontohkan kesabaran dan pengampunan. Setiap nabi menghadapi tantangan dan cobaan yang unik, tetapi mereka semua memiliki kesamaan iman yang tak tergoyahkan kepada Allah, dan komitmen yang teguh untuk menyampaikan pesannya. Menabur benih kebajikan, nilai-nilai kenabian untuk kehidupan. Sekarang, mari kita pertimbangkan bagaimana ajaran para nabi beresonansi mendalam dengan kehidupan para petani, khususnya mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Bertani, terutama di medan yang menantang, membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan hubungan yang erat dengan alam. Kualitas-kualitas ini tercermin dengan indah dalam kehidupan dan ajaran para nabi. Kejujuran, misalnya, sangat penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk perdagangan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Sadiq dan Al-Amin yang dapat dipercaya, bahkan sebelum kenabiannya. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi, dengan mengatakan, penjual dan pembeli memiliki hak untuk menahan atau mengembalikan barang selama mereka belum berpisah, dan jika kedua belah pihak mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan cacat dan kualitas barang, maka mereka akan diberkahi dalam transaksi mereka. Dan jika mereka berbohong atau menyembunyikan sesuatu, maka berkah dari transaksi mereka akan hancur. Prinsip kejujuran ini memiliki makna yang sangat penting bagi para petani yang sering terlibat dalam membeli, menjual, dan memperdagangkan hasil bumi mereka. Menuai rasa syukur, warisan kebaikan. Sebagai penutup, keyakinan kepada para nabi dan rasul bukan hanya masalah iman. Ini adalah perjalanan transformatif yang membentuk karakter kita dan membimbing kita menuju kehidupan yang penuh kebajikan, tujuan, dan rasa syukur. Dengan mempelajari kehidupan mereka, menerima ajaran mereka, dan berusaha untuk meniru kualitas-kualitas mulia mereka,
kita membuka diri terhadap jalan pertumbuhan pribadi, keharmonisan masyarakat, dan spiritual. Assalamualaikum, yuk hidupkan sunnah di era milenial. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Zainu. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah SWT. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya menerapkan keyakinan kita kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kedengarannya susah ya? Tenang aja, insya Allah nggak susah kok. Malah dengan mengikuti ajaran mereka, hidup kita bisa lebih terarah dan bahagia loh. Yuk, simak baik-baik. Syidik, kejujuran itu harta yang paling berharga. Teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu terkenal banget sama kejujurannya. Sampai dijuluki Al-Amin, yang artinya terpercaya. Nah, sifat syidik ini wajib banget kita contoh nih. Dalam kehidupan sehari-hari, jujur itu penting banget loh. Misalnya, waktu kita jualan, jangan sampai kita mengurangi timbangan atau naikin harga seenaknya. Atau, waktu kita jadi karyawan, kerjakan pekerjaan kita dengan jujur dan tanggung jawab. Jangan sampai kita malah buang-buang waktu atau menyalahgunakan kekuasaan. Ingat, jujur itu akan membawa berkah loh. Walaupun jujur itu terkadang pahit, tapi percayalah teman-teman, hasilnya manis banget. Yuk kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, untuk selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Amanah, jaga kepercayaan, raih kesuksesan. Selain jujur, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai orang yang amanah. Amanah artinya bisa dipercaya. Ketika kita diberi kepercayaan, baik itu di pekerjaan, keluarga, atau masyarakat, kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Misalnya, ketika kita dipercaya untuk ngurus keuangan, kita harus mengelolanya dengan jujur dan terbuka. Jangan sampai kita pakai untuk kepentingan pribadi. Atau ketika kita dipercaya untuk menjaga rahasia, kita harus menjaganya dengan baik dan tidak menyebarkannya ke orang lain. Ingat, teman-teman, amanah itu berat, tapi akan terasa ringan kalau kita menjalaninya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Bab 3, judul Tabligh, sebarkan kebaikan, sebarkan kebahagiaan. Teman-teman, tugas seorang rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah SWT, mengajak semua orang untuk menyembah Allah SWT dan berbuat baik. Nah, kita sebagai umatnya juga punya kewajiban yang sama loh, yaitu menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada orang lain. Gak harus jadi penceramah terkenal kok, teman-teman. Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya mengingatkan teman yang lupa salat, mengajari adik atau keponakan kita tentang agama, atau bahkan membagikan postingan yang baik di media sosial. Ingat, teman-teman, satu kebaikan yang kita sebarkan bisa jadi inspirasi buat orang lain. Yuk, kita sebarkan kebaikan di sekitar kita. Bab 4, judul Fatanah, pintar memilih, bijak memutuskan terakhir. Teman-teman, kita juga harus meniru sifat Fatanah, yaitu pintar dan bijaksana. Di zaman yang serba canggih ini, kita harus bisa memilah informasi dengan baik. Jangan mudah percaya hoaks atau berita bohong yang banyak beredar di internet. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pakailah media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, seperti untuk belajar, bisnis, atau silaturahmi dengan keluarga dan teman. Ingat, teman-teman, kepintaran yang sesungguhnya itu adalah kepintaran yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yuk, kita gunakan kepintaran kita untuk hal-hal yang positif. Penutup, judul, yuk, amalkan sunnah, raih berkah. Itulah cara-cara kita bisa menerapkan keyakinan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Gimana teman-teman? Gak susah kan? Semoga dengan mengamalkan ajaran-ajaran beliau, hidup kita bisa lebih bermakna dan penuh berkah. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak hikmah yang luar biasa. Dengan meneladani sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, dan sabar, kita bisa membangun karakter yang kokoh dan dihormati oleh masyarakat.
Kisah perjuangan mereka, seperti Nabi Ayub AS dan Nabi Muhammad SAW, menginspirasi kita untuk tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sifat tabligh para rasul mengajarkan kita pentingnya menyebarkan kebaikan dan keadilan, sehingga kita menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan sosial. Meyakini bahawa mereka adalah utusan Allah menumbuhkan rasa syukur dan sikap tawakal, mengingatkan kita bahawa segala sesuatu ada dalam kehendaknya. Dengan mengikuti ajaran para nabi, kita lebih dekat kepada Allah dan menjalani hidup sesuai nilai-nilai Islam. Ini juga mendorong kita untuk menjaga keberlanjutan kehidupan dan pelestarian lingkungan. Keimanan ini bukan hanya panduan hidup, tetapi juga dorongan untuk terus memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi orang lain.